Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk seluruh siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Pak Agam. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8, yaitu materi tentang kaidah kebahasaan teks iklan, yang nanti juga akan ada slogan dan juga poster. Dimana kali ini materi yang akan kita perdalam yaitu tentang penggunaan kalimat persuasi pada teks iklan, slogan, dan poster. Baiklah, langsung saja menuju pada materi intinya. Jadi, kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang pertama adalah penggunaan bahasa persuasi. Persuasi itu adalah sebuah bahasa yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Dengan kata lain, teks persuasi berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan atau menerima apa yang menjadi gagasan penulis atau atas suatu pendapat. Nah, jadi intinya dari kalimat persuasi itu adalah mengajak, mengajak dengan berbagai cara untuk mengikuti apa yang diungkapkan oleh pembuat iklan. Dalam hal ini nanti juga ada slogan dan juga poster. Sedangkan dalam pengertian lain menurut KBBI, yaitu kata persuasi atau persuasif memiliki dua arti. Yang pertama adalah kata persuasi diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, membujuk secara halus. Selain itu juga diartikan sebagai karangan yang bertujuan membuktikan ide, gagasan, atau pendapat dari penulis. Harapannya, pembaca akan mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan penulis di dalam teks persuasi. Itu adalah pengertian dari persuasi, di mana persuasi sendiri adalah salah satu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Nah, dalam iklan, slogan, dan poster itu ada 4 jenis persuasi. Yang pertama adalah ada pernyataan ajakan, yang kedua ada pernyataan saran atau imbauan, yang ketiga adalah pernyataan perintah, dan yang keempat adalah larangan. Baik, kita akan pelajari satu persatu dari keempat macam persuasi tersebut. Yang pertama adalah pernyataan ajakan. Mari kita simak contohnya. Yang pertama, mari ikuti saya untuk melihat-lihat kebun binatang ini. Nah, kalimat ini merupakan contoh dari pernyataan ajakan atau persuasi ajakan. Kata yang mencirikan dari kalimat ini adalah penggunaan kata mari. Nah, mari ini adalah sebuah kata ajakan yang bisa diterapkan untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu. Ya, jadi ini jika ada kata mari, itu adalah ciri utama dari sebuah persuasi ajakan. Contoh yang kedua, ada kata ayolah, jangan terus-terusan ngambek, nanti cepet tua loh. Ini juga merupakan pernyataan ajakan di mana ada kata cirinya, yaitu kata ya, betul sekali, ada kata ayolah. Ini juga merupakan ajakan. Sedangkan contoh yang ketiga, mari kita budayakan menjaga kesehatan mata. Ini juga ada ya, mari. Sama seperti yang pertama, ini juga merupakan pernyataan ajakan. Nah, bagaimana jika itu diterapkan dalam sebuah iklan, slogan, atau poster? Mari kita simak slide berikutnya. Ini adalah contoh penggunaan persuasi ajakan dalam sebuah iklan, slogan, ataupun poster. Yang pertama ini ada sebuah poster, yaitu mari selamatkan bumi kita, jagalah lingkungan. Nah, ini di sini jadi dalam sebuah poster, slogan, ataupun iklan nanti ada kombinasi antara gambar dan juga kalimat. Nah, kalimat ini yang fungsi dari kaidah kebahasaan persuasi ajakan diterapkan dalam sebuah poster. Ini ya anak-anak ya, mari selamatkan bumi kita. Sedangkan di gambar yang kedua itu juga ada kalimat ajakannya, yaitu mari saling menghormati dan menghargai. Ini juga merupakan persuasi ajakan. Begitu.
Paham? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kalau tadi pernyataan ajakan, sekarang adalah pernyataan saran atau imbauan. Kita simak di kalimat yang pertama. Lebih baik Anda tidak terburu-buru menyelesaikan pekerjaan Anda. Kemudian contoh yang kedua. Anda seharusnya tidak bercanda ketika guru menjelaskan. Di materi yang ketiga, di kalimat yang ketiga. Menurut saya, masalah ini harus didiskusikan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, dari ketiga teks ini, ketiga kalimat ini adalah contoh dari pernyataan saran atau persuasi saran, atau nama lainnya imbauan. Nah, apa kata yang mencirikan bahwa itu merupakan persuasi saran atau pernyataan saran? Jika di situ ada saran ya atau ide untuk disampaikan kepada orang lain, di sini ada penggunaan lebih baik. Nah, ini kan juga merupakan saran yang bisa diterapkan kepada orang lain. Kemudian di kalimat yang kedua ada seharusnya. Ini juga saran. Kemudian yang ketiga ada menurut saya. Nah, saran ini timbul atau muncul dari gagasan pemikiran orang lain yang diterapkan untuk memberikan masukan kepada orang lain. Nah, tentu saja agar orang lain mau untuk mengikuti saran yang diberikan oleh orang yang lain. Gitu ya. Jadi ada kata lain misalnya selain seharusnya ada sebaiknya, alangkah baiknya, alangkah indahnya. Ini adalah saran-saran yang bisa digunakan dalam slogan iklan dan poster. Lalu bagaimana jika saran atau imbauan ini diterapkan dalam iklan, slogan ataupun poster? Kita lihat. Nah, di sini meskipun tidak kita temukan kata seharusnya, sebaiknya, nah ini bisa juga masuk ke dalam saran. Nah, jadi untuk memberikan saran itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung, bisa secara tersurat maupun tersirat. Nah, contoh-contoh yang di sini itu adalah secara tersirat atau tidak langsung. Kita tidak menemukan penggunaan secara langsung kata sebaiknya, seharusnya, tapi dengan memberikan gambaran seperti ini adalah saran untuk gambar yang pertama. Ini adalah saran untuk kita hidup sehat dengan mengatur pola makan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian di gambar yang kedua ini kita bisa mendapatkan saran untuk melakukan penerapan kesehatan di tempat kerja. Begitu ya. Bagaimana? Paham ya? Oke. Nanti bisa sambil diulang-ulang videonya agar kalian lebih paham. Kita lanjut ke persuasi yang ketiga. Oh, ini masih contoh ya. Ini adalah juga contoh saran yang harus dilakukan saat isolasi mandiri. Nah, ini berupa petunjuk-petunjuk. Tetap di rumah selama 14 hari, menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain, jika memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain, dan seterusnya. Ini adalah saran-saran yang bisa diterapkan, imbauan ya, untuk dilakukan saat isolasi mandiri. Oke, kemudian yang ketiga, kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster yang ketiga adalah memuat pernyataan perintah. Contohnya yang pertama, sampaikan pesanku padanya. Kalimat kedua, diamlah jika kamu tidak bisa menahan ucapanmu. Kemudian kalimat yang ketiga, buanglah sampah ini ke tempat sampah. Dari ketiga kalimat ini adalah contoh-contoh kalimat perintah. Ya, jadi kalimat perintah ini sifatnya memaksa, ya, memaksa untuk orang lain agar melakukan apa yang diperintahkan oleh si pemberi pesan. Nah, di sini ada kata sampaikan. Kemudian diamlah, buanglah. Nah, ciri utama dari kata perintah itu biasanya ada kata yang diberi akhiran lah. Nah, itu adalah pernyataan perintah atau contoh kalimat dari persuasi perintah. Lalu bagaimana jika itu diterapkan dalam sebuah iklan, slogan, ataupun poster?
Mari kita lihat. Nah, jagalah salatmu, karena ketika kamu kehilangan salatmu, maka kamu akan kehilangan segalanya. Ini adalah sebuah pesan yang dikeluarkan untuk kalian yang muslim, bahwa kalian harus menjaga salat. Ini adalah perintah yang harus dilaksanakan. Ada kata jagalah. Nah, ini wajib dilakukan. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Ini juga merupakan perintah yang digunakan dalam slogan. Nah, jadi kalimat-kalimat ini nantinya dikombinasikan dengan gambar-gambar yang ada dalam poster ataupun slogan ataupun iklan. Itu. Baik, sudah paham? Mari kita lanjut kepada contoh-contoh kalimat larangan. Yang pertama, penderita hipertensi dilarang mengonsumsi makanan yang mengandung banyak kolesterol. Nah, itu ada kata dilarang. Ini adalah ciri utama dari kalimat larangan. Kemudian dilarang parkir di area taman. Ini juga adalah kalimat larangan. Kemudian yang terakhir, jangan tidur di lantai, nanti kau bisa masuk angin. Nah, ini adalah ketiga, ini merupakan contoh kalimat larangan. Ada kata dilarang, jangan, kemudian biasanya ketika menggunakan bahasa Inggris ada kata stop, ya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dalam kalimat itu tidak menuliskan secara langsung contoh kalimat larangan. Bisa jadi seperti tadi ada larangan secara tidak langsung atau secara tersiar. Kita lihat bagaimana penggunaan kalimat larangan dalam iklan, slogan, dan poster. Ya, jelas ada stop global warming yang disertai dengan bumi yang menangis. Ya, ini berarti jangan lagi kita membuat bumi kita rusak, ya, menghentikan pemanasan global. Nah, salah satu caranya dengan membuat poster yang diberi persuasi stop global warming. Kemudian di gambar yang kedua ada kata ada persuasi larangan yang disitu ditulis jangan mudik. Nah, wahai saudaraku, jangan mudik, disertai dengan gambar pendukungnya. Nah, ini tentu sejalan dengan imbauan dari pemerintah untuk tidak boleh mudik dulu karena situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Nah, itu anak-anak, kita sudah mempelajari 4 persuasi dalam iklan, slogan, yang poster. Ada persuasi ajakan, ada persuasi saran atau imbauan, ada persuasi larangan, dan ada persuasi perintah. Baik, itu yang harus kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, di akhir pembelajaran ini Pak Agam akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya mudah saja, seperti diperintah, silakan dibaca. Buatlah masing-masing 3 kalimat dari pernyataan persuasi berikut. 1. Persuasi ajakan, 2. Persuasi saran atau imbauan, 3. Pernyataan perintah, 4. Pernyataan larangan. Nah, dari masing-masing ini kalian silahkan membuat 3 kalimat. Bebas, silahkan ditulis kalimat-kalimat tersebut. Kemudian jika sudah, silahkan difoto, kemudian dikirim melalui WA ke nomor Pak Agam. Sekian pembelajaran hari ini tentang kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Semoga bermanfaat. Pak Agam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.